Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mait Amir. Kali ini saya akan menyampaikan materi video bagian 3 dari bab struktur atom, yaitu bilangan kuantum. Ya, kita lihat peta konsepnya yang akan saya paparkan, bahwa bilangan kuantum itu saya bagi menjadi 4. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama dengan simbol N. Kedua adalah bilangan kuantum azimut dengan simbol L, magnetik dengan simbol M, dan bilangan kuantum spin dengan simbol S. Apa dan bagaimana keempat bilangan kuantum tersebut? Kita lihat bahwa bilangan kuantum utama itu menyatakan kulit. Nah, ini seperti tadi ya, bilangan kuantum utama azimut, magnetik, spin. Untuk bilangan kuantum utama itu adalah menyatakan kulit K, L, M, N, dan seterusnya dengan kode N sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Untuk bilangan kuantum azimut itu menyatakan sub kulit. Jadi penulisannya adalah S, P, D, F, G. Ya, di dalam kulit ada sub kulit. Ini simbolnya. Kemudian harganya S itu sama dengan 0. Harganya bilangan kuantum azimut P itu adalah 1, D adalah 2, F 3, G 4, dan seterusnya. Untuk bilangan kuantum magnetik itu menyatakan orbital subkulit. Orbital ini berarti tempatnya atau wadahnya dari elektron tersebut yang berada di dalam subkulit. Nah, simbolnya M. Jadi kalau subkulitnya S, maka harga M-nya sama dengan 0. Kalau subkulitnya P, harga M-nya itu -1, 0, +1. Ya, berarti dimulai dari kiri sampai ke kanan. D ini -2 sampai +2, dan F -3 sampai +3. Kemudian spin ini adalah menyatakan arah elektron dalam orbital. Digambarkan seperti ini, arah ke atas dan arah ke bawah. Ini gambaran umum untuk bilangan kuantum. Ya, selanjutnya adalah bagaimana penulisan elektron di dalam orbital tersebut. Kita menggunakan aturan Hahn bahwa penulisan elektron pada orbital dengan arah yang sama dulu, atau ke atas dulu lalu ke bawah. Contoh ini subkulit S, ini orbitalnya 1. Ya, digambarkan orbitalnya adalah berupa kotak. Ini namanya orbital sebagai tempatnya elektron berada. Setiap kotak ini berisi 2 elektron. Kemudian P orbitalnya 3 atau jumlah orbitalnya 3. Orbital D ada 5, dan F itu ada 7. Nah, masing-masing orbital berisi 2 elektron dengan arah tanda panah ke atas dan ke bawah. Contoh ini. Nah, jadi kita tulis ke atas dulu baru ke bawah. Seperti itu ya kesepakatannya. Yang ke atas itu harga S-nya adalah setengah plus setengah, yang ke bawah ini harga S-nya -setengah. Contoh. Misalkan subkulit 4S2 dan 3D7. 4S2 berarti kan orbitalnya 1, maka kemudian yang 3D7 ini untuk D orbitalnya 5. 4S berisi 2 elektron, 3D berisi 7 elektron. Dengan cara penulisan seperti ini. Untuk 4S2 berarti ke atas dulu baru ke bawah. Kemudian 3D7 ini ke atas dulu diisi 1, 2, 3, 4, 5, kemudian baru ke 6, baru ke 7. Seperti ini caranya. Ini adalah aturan Hahn yang dipakai untuk mengisi elektron di dalam orbital. Selanjutnya, misalkan ada soal, tentukan 4 bilangan kuantum utama elektron terakhir dari 17Cl. Caranya adalah kita tulis konfigurasi elektronnya lebih dulu. 17Cl yaitu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Jumlah total elektronnya adalah 17.
Nah, karena yang ditanya adalah elektron terakhir, berarti kita ambil yang 3p5 saja. Nah, 3p5 kita buat orbitalnya berarti ada 3. Kemudian kita isi elektronnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian sebelum ke larangan Pauli, ini diperhatikan dulu ya. Ini orbitalnya ada 3, ini elektronnya masing-masing. Setiap orbital berisi 2, kemudian 1 seperti itu. Ya. Kita lihat selanjutnya adalah larangan Pauli. Mengemukakan larangan Pauli adalah bahwa tidak boleh ada elektron-elektron yang mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Contoh seperti ini, 3p4. Nah, kalau ada penulisan 3p4 kemudian orbitalnya seperti ini, maka keterangannya adalah bilangan kuantum utama sama dengan 3, azimutnya 1, M-nya adalah -1, S-nya adalah +1/2. Begitu juga ini, N sama dengan 3, L1, M-1, S-nya adalah +1/2. Nah, ini yang dikatakan tidak boleh menurut Pauli. Jadi tidak boleh ada elektron-elektron yang mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Ini berarti penulisan yang salah. Maka yang betul adalah seperti ini. Jadi di komposisi yang terakhir ini yang harus mengarah ke bawah, sehingga S yang 1 ini adalah +1/2 dan satunya lagi adalah -1/2 dalam satu orbital. Ini adalah penulisan yang benar. Ya, harap dipahami betul. Bagaimana N ditulis 3, L sama dengan 1, M sama dengan -1. Ya, berangkatnya dari sini. N ini menunjukkan sebagai bilangan kuantum utama, maka harga N sama dengan 3 adalah ini. Ya, 3p di depan P ini ada 3, maka itu sebagai N. Kemudian L sama dengan 1, sesuai dengan kesepakatan tadi bahwa orbital subkulit P itu orbitalnya sama dengan 1. Ya, bilangan kuantum azimutnya sama dengan 1. Kemudian M sama dengan -1. Kenapa? Karena yang ditanya adalah elektron terakhir tadi, yaitu ini. Ya, yang berwarna merah ini. Ya, yang berwarna ini berada di orbital sebelah kiri. Ya, ini penulisannya adalah -1, 0 dan +1. Karena jumlahnya 3. Kalau jumlahnya 3 berarti dimulai dari -1 sampai +1. Begitu juga ini. Selanjutnya adalah bentuk orbital. Nah, setiap subkulit disusun oleh satu atau lebih orbital, dan setiap orbital mempunyai bentuk tertentu. Bentuk orbital S, nah ini keterangannya adalah bahwa orbital S yang berbentuk bola tidak menunjukkan arah ruang tertentu, karena kebolehjadian ditemukan elektron dengan bentuk ini berjarak sama jauhnya ke segala arah dari inti atom. Nah, ini yang kecil ini orbital 1s, yang agak besar lagi 2s, dan lebih besar lagi adalah 3s. Jadi intinya bahwa orbital S ini adalah berbentuk bola, hanya ukurannya yang berbeda untuk setiap 1s, 2s, dan 3s, menyesuaikan besarnya bilangan kuantum utamanya. Nah, ini keterangannya. Jadi antara 1s, 2s, 3s itu terdapat awan lapisan elektron gitu ya. Selanjutnya adalah bentuk orbital P. Subkulit P terdiri dari 3 orbital P, karena nilai bilangan kuantum magnetiknya adalah 3, yaitu dimulai dari -1, 0, dan +1. Itu kalau orbital P. Kalau orbital D berarti ya dari -2, -1, 0, +1, +2, dan seterusnya. Nah, ini bentuk orbitalnya P adalah seperti ini ya, yaitu PX, orbital PX, orbital PY, dan PZ ya. Karena jumlah kotaknya tadi 3, maka berarti setiap orbital itu seperti ini bentuk orbitalnya. Nah, ini kalau lebih diperjelas lagi seperti ini ya. Jadi ini digambarkan dengan menggunakan 3 dimensi.
Selanjutnya adalah orbital D. Subkulit D terdiri dari 5 orbital. Ya, karena nilai bilangan kuantum utama, bilangan kuantum magnetiknya adalah dimulai dari -2 sampai +2, sehingga ini di jumlah total orbitalnya ada 5. Nah, karena 5 maka masing-masing orbital atau masing-masing kotak seperti ini bentuk orbitalnya. Ya, DI kuadrat. Nah, DI kuadrat, Y kuadrat, dan seterusnya. Saya ulangi, untuk orbital dz kuadrat itu terletak pada sumbu z. Ini keterangannya. Orbital di kuadrat, y kuadrat itu berarti terletak pada sumbu x dan y. Kalau orbital dx berarti terletak antara x dan y. Harap diperhatikan, dipahami betul ini. Masing-masing gambar itu penjelasannya adalah yang berada di sebelah kanan ini. Untuk bentuk orbital F ini seperti ini. Ya, karena untuk materi pembelajaran bilangan kuantum ini jarang sekali konfigurasinya menyentuh sampai ke F, sehingga hanya digambarkan bentuk orbitalnya saja. Terima kasih, itu penjelasan dari saya untuk video bagian 3 tentang bilangan kuantum utama. Mohon untuk dipahami, disimak. Selalu semangat belajar, selalu sering membaca, membuka buku, terutama yang berkaitan dengan materi bilangan kuantum yang saya sampaikan ini. Ada kurang lebihnya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.